Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Kurata Ayun dengan NIM D4 1200393, Program Studi Manajemen Agroindustri. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai wirausahawan sukses. Wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha, terutama dalam hal membuat produk baru, menentukan bagaimana cara produksi baru, maupun menyusun suatu operasi bisnis dan pemasaran produk, serta mengatur permodalan usaha. Wirausaha memiliki tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan sebelum diolah. Menurut Burgess 1993, wirausaha adalah seseorang yang melakukan pengelolaan, mengorganisasikan, dan berani menanggung segala risiko dalam menciptakan peluang usaha dan usaha yang baru. Sedangkan menurut J. Besai 1803, wirausaha adalah pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis atau efektif dan efisien, dan tingkat produktivitas yang rendah menjadi tinggi. Wirausaha memiliki ciri dan karakteristik, yaitu memiliki keberanian dalam mengambil keputusan dan risiko, mempunyai daya kreasi serta inovasi yang tinggi, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki semangat serta kemauan yang keras, dan dapat menganalisis dengan tepat. Cara menjadi wirausaha yang sukses. 1. Memiliki skill sebagai pengusaha. Pentingnya memiliki skill sebagai seorang pengusaha bisa menjadi langkah awal yang tepat jika ingin menjadi wirausahawan yang sukses. Mental pengusaha harus dibentuk sejak awal sebelum membangun suatu usaha. Skill tersebut misalnya seperti memahami target pasar, memahami kebutuhan pasar, mampu membaca kesempatan, kemampuan komunikasi yang baik, dan lain-lain. Semua skill tersebut akan bermanfaat bagi seorang wirausahawan karena akan sangat dibutuhkan selama masa membangun suatu usaha. Yang kedua, memiliki akses permodalan. Untuk memulai usaha akan diperlukan modal. Memiliki akses modal yang bagus akan membantu usaha menjadi lancar dan tentunya akan mempercepat proses produksi. Modal suatu usaha merupakan salah satu kunci agar bisnis bisa berjalan dan tetap lancar. Yang ketiga, mampu menghasilkan solusi. Seorang wirausahawan merupakan orang yang mampu memberikan solusi tepat untuk masalah yang sedang terjadi. Solusi yang diberikan juga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan menciptakan solusi yang tepat, produk atau jasa yang ditawarkan akan lebih mudah diterima oleh pasar. Hal ini akan membantu kelancaran suatu bisnis karena meningkatkan penjualan yang terjadi. Yang selanjutnya, cepat mengambil kesempatan. Wirausahawan juga harus cerdik dalam mengambil kesempatan. Persaingan yang sangat ketat dalam wirausaha akan membuat bisnis menjadi lambat terhadap penjualan. Oleh karena itu, wirausahawan harus cepat mengambil kesempatan yang ada agar tidak tertinggal dengan kompetitor. Kesempatan yang harus cepat diambil bisa jadi kesempatan untuk mengeksekusi suatu ide, kecepatan mengambil momentum, bahkan kecepatan mengambil target pasar dengan strategi pemasaran yang tepat. Pengambilan kesempatan yang cepat bukan berarti tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu. Wirausahawan harus mempertimbangkan setiap langkahnya dengan tepat dan cepat agar tidak salah mengambil langkah. Selanjutnya, pandai mengatur wirausaha. Dalam bisnis, ada banyak hal yang perlu diatur, baik itu produksi maupun internal bisnis, seperti laporan keuangan. Setiap proses bisnis adalah hal yang penting dan tidak bisa dilewatkan begitu saja. Untuk memudahkan pekerjaan dan tetap bisa berkonsentrasi dalam bisnis, bisa berinvestasi kepada teknologi yang tepat, misalnya seperti membeli mesin khusus, agar produksi lebih cepat dan banyak. Ini akan membantu produksi bisnis, atau juga bisa menggunakan software aplikasi, jurnal,
untuk mengatur proses akuntansi yang terjadi dengan bisnis. Usaha itu akan lebih lancar tanpa harus memusingkan proses laporan keuangan. Tokoh yang akan saya angkat yaitu Bob Sadino, yang bernama asli Bambang Mustari Sadino. Lahir 9 Maret 1933 di Bandar Lampung. Awal kehidupannya, Bob Sadino merupakan seseorang pengusaha asal Indonesia yang berbisnis di bidang pangan dan peternakan. Ia adalah pemilik dari jaringan usaha Kemfood dan Kemchick. Dalam banyak kesempatan, ia sering terlihat santai dengan mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek yang menjadi ciri khasnya sehari-hari. Bob Sadino lahir dari keluarga yang hidup berkecukupan. Ia adalah anak bungsu dari 5 saudara. Sewaktu orang tuanya meninggal, Bob yang ketika itu berumur 19 tahun mewarisi seluruh harta kekayaan keluarganya karena saudara kandungnya yang lain sudah dianggap hidup mapan. Bob kemudian menghabiskan sebagian hartanya untuk berkeliling dunia. Dalam perjalanan itu, ia singgah di Belanda dan menetap selama kurang lebih 9 tahun. Di sana, ia bekerja di Jakarta Liot, di kota Amsterdam, dan juga di Hamburg, Jerman. Ketika tinggal di Belanda itu, Bob bertemu dengan pasangan hidupnya yang bernama Sulami Sujud. Pada tahun 1967, Bob dan keluarga kembali ke Indonesia. Ia membawa serta 2 Mercedes miliknya, buatan tahun 1960-an. Salah satunya ia jual untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan. Sementara yang lain tetap ia simpan. Setelah beberapa lama tinggal dan hidup di Indonesia, Bob memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya karena ia memiliki tekad untuk bekerja secara mandiri. Karir pengusaha Bob Sadino. Pekerjaan pertama yang dilakukan Bob Sadino setelah keluar dari perusahaan adalah menyewakan mobil Mercedes yang ia miliki. Ia sendiri yang menjadi supirnya. Namun sayang, suatu ketika ia mendapatkan kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Karena tak punya uang untuk memperbaikinya, Bob beralih pekerjaan menjadi kuli bangunan dengan upah harian Rp100. Usaha yang kedua yaitu usaha peternakan ayam. Suatu hari, seorang teman menyarankan Bob memelihara dan berbisnis telur ayam negeri untuk melawan depresi yang dialaminya. Bob tertarik dan mulai mengembangkan usaha peternakan ayam. Ketika itu, di Indonesia, ayam kampung masih mendominasi pasar. Bob lah yang pertama kali memperkenalkan ayam negeri beserta telurnya ke Indonesia. Bob menjual telur-telurnya dari pintu ke pintu. Ketika itu, telur ayam negeri belum populer di Indonesia, sehingga barang dagangannya tersebut hanya dibeli oleh ekspatriat yang tinggal di daerah Kemang, serta beberapa orang Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri. Usaha yang ketiga yaitu usaha berjualan daging ayam. Seiring berjalannya waktu, telur ayam negeri mulai dikenal sehingga bisnis Bob semakin berkembang. Bob kemudian melanjutkan usahanya dengan berjualan daging ayam. Selain memperkenalkan telur ayam negeri, ia juga merupakan orang pertama yang menggunakan perladangan sayur sistem hidroponik di Indonesia. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.